Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal. Semoga semua teman-teman yang menonton dan menyaksikan serta menantikan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Pada video ini saya share sesuai dengan janji saya kepada teman-teman mengenai energi Mars retrograde. Bagi teman-teman yang menantikan bacaan tahun 2025, dinantikan saja, saya upayakan akan share juga. Namun ini lebih penting teman-teman. Mars retrograde ini adalah tonggak awal, langkah awal teman-teman menuju perubahan besar permanen, garis bawahi, permanen di dalam kehidupan teman-teman nantinya di tahun 2025 ke depannya. Bagi teman-teman yang sudah bisa sedikit banyaknya membaca chart Vedic, silakan teman-teman cek. Rasi Cancer dan Gemini berada di house keberapa dalam chart Lagna personal teman-teman. Bagi teman-teman yang menggunakan Western Astrology juga boleh dicek Cancer dan Gemini berada di house keberapa pada natal chart personal teman-teman. Pada video ini saya share bagian chart di house pertama Cancer karena pembahasan kita adalah Cancer dan Gemini. Cancer berada di house pertama angka 4 dan Gemini berada di house ke-12 Cancer angka 3. Mars sudah masuk di Cancer sejak tanggal 20 Oktober 2024. Kemudian Mars retrograde di Cancer tanggal 7 Desember 2024. Terus bergerak mundur sampai di tanggal 22 Januari 2025, Mars posisi retrograde masuk ke konstelasi rasi Gemini. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 Mars progresif atau selesai retrograde-nya di Gemini, namun masih tetap di konstelasi Gemini. Hingga tanggal 7 April 2025 Mars transit dan enter di Cancer. Jadi Mars kembali ke Cancer setelah retrograde di bulan April tanggal 7 tahun 2025. Dan seperti yang teman-teman ketahui, para astrologer mempercayai kalau peredaran Bima Sakti mempengaruhi kehidupan manusia. Tanda-tanda yang diberikan oleh Bima Sakti mengenai posisi planet-planet merupakan petunjuk bagi para astrologer untuk melihat atau membaca hal-hal yang tidak biasa atau hal-hal yang biasa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dan Mars retrograde kali ini memang menggambarkan hal-hal yang tidak biasa yang terjadi dalam kehidupan manusia beserta juga dunia ini. Apa yang dilihat para astrologer bukan kejadiannya tetapi vision dari bacaan-bacaan astrologi melalui gambaran posisi planet-planet di Bima Sakti. Hal ini saya sampaikan pada teman-teman agar teman-teman juga bisa memahami dan mengetahui bagaimana jalur pemikiran analisis dari para astrologer. Kesimpulannya para astrologer tidak berhalusinasi, tidak berimajinasi atau bahkan delusion, karena apa yang menjadi vision para astrologer adalah analisis dan sistematis. Oke teman-teman, kita lanjut. Situasi ini mirip dengan akhir tahun 2022 menuju tahun 2023. Saat itu Mars retrograde dari Taurus ke Aries. Waktunya hampir mirip, Mars saat itu retrograde sekitar bulan Oktober 2022 sampai selesai retrograde di Januari 2023. Hanya saja pada saat itu karena Mars retrograde di konstelasi Taurus dan Aries, maka dampaknya adalah area yang dikuasai oleh Taurus dan juga Aries. Silakan teman-teman cek Taurus dan Aries berada di house keberapa pada Lagna ataupun natal chart. Atau teman-teman boleh mengingat-ingat apa yang terjadi pada akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023. Saat itu Mars retrograde di Taurus dan Aries. Taurus adalah elemen bumi, Aries adalah elemen api. Situasi yang terjadi, beberapa dari teman-teman tidak mampu untuk mengendalikan diri mengenai aset, harta, ataupun uang. Mungkin ada situasinya teman-teman berada dalam situasi membayar lebih untuk mendapatkan sesuatu lebih cepat. Semua adalah upaya karena ketidaksabaran atau tidak bisa mengendalikan diri.
atau karena memang tersudutkan, terpojokkan, sehingga harus menggunakan aset, harta, ataupun uangnya untuk mendapatkan atau menyelesaikan situasi ataupun keadaan yang terjadi pada saat itu. Tetapi meskipun itu sudah dilakukan, toh situasi dan keadaannya hanya akan selesai setelah periode Mars selesai retrograde. Konsekuensinya yang terjadi adalah membayar lebih mahal untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Misalnya, mungkin sebagian teman-teman ingat pembayaran IMEI untuk barang eksklusif jenis iPhone. Itu kan harus membayar lebih agar bisa menggunakan barang eksklusif itu. Dan contoh-contoh lainnya banyak ya yang terjadi, yang viral juga mengenai pembayaran pajak lebih untuk barang-barang branded, ekspor ataupun impor. Oke, saya tidak akan membahas lebih dalam lagi karena itu sudah terlewati ya teman-teman. Saya hanya menyampaikan highlight-nya aja agar teman-teman nantinya bisa membandingkan dengan periode Mars retrograde di akhir tahun 2024 hingga tahun 2025 ini. Energinya tetap sama, tapi situasinya yang akan berbeda. Mars adalah elemen api, Lord dari Aries. Dalam sisi personal seorang manusia, energi Mars ini sangat diperlukan karena energi Mars bisa mempengaruhi seberapa tinggi tingkat antusiasme, ambisi, obsesi, semangat, ekspresi, hasrat, nafsu, yang membuat manusia bisa mencapai level-level tertentu dalam pencapaian-pencapaian hidupnya. Untuk mencapai hal-hal duniawi, seorang manusia harus memiliki ambisi, antusias, obsesi, semangat. Kalau tidak ada itu semua, maka seorang manusia itu tidak punya hasrat, ambisi, obsesi untuk mengejar hal-hal dunia dan justru lebih ke arah spiritual kalau memang jalan spiritual ditempuh. Tapi kalau seorang manusia belum mencapai titik jalan spiritual, maka manusia itu seperti di tengah-tengah. Tidak spiritual, tidak di duniawi. Di tengah-tengah dalam situasi apa? Kebingungan, kehampaan, kehilangan motivasi, kehilangan support, seakan merasa sendirian, dan merasa tidak mampu untuk menggapai impiannya. Ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar. Menggantung di tengah-tengah, seperti mengawang-awang, terombang-ambing. Inilah yang dirasakan manusia secara personal ketika Mars retrograde. Seorang manusia merasa kehilangan kekuatan, kehilangan ambisi, kehilangan obsesi, tidak mampu untuk mengendalikan emosi, kehilangan hasrat, kehilangan nafsu. Tapi situasi dan keadaan justru mengharuskan untuk mengendalikan itu semua. Mars adalah energi personal yang dirasakan, sementara Cancer adalah situasinya. Gemini adalah situasinya. Oke, sampai di sini semoga teman-teman sudah bisa memahami. Ini masih awal ya, teman-teman. Kemudian, Cancer dan Gemini berada di house keberapa pada lagna teman-teman atau natal chart teman-teman. Kalau di house pertama, artinya ini mengenai diri teman-teman, atma, pemikiran. Kalau di house kedua, maka ini mengenai keuangan. Kalau di house ketiga, ini mengenai komunikasi ataupun hubungan, interaksi antara teman-teman dengan saudara kakak beradik. Kalau di house keempat ini mengenai tempat tinggal, koneksi dengan figur ibu. Kalau di house kelima ini mengenai dunia sosial antara teman-teman dengan relationship atau organisasi kelompok. Kalau di house keenam ini mengenai batin. Nah, house keenam ini yang penting untuk teman-teman amati atau awasi ya. Jadi seperti mengawasi batin sendiri. Kemudian house ketujuh antara teman-teman dengan pasangan, relationship ataupun pernikahan. Kalau di house ke-8, diri teman-teman yang akan terkoneksi dengan masalah kesehatan. Bisa ini masalah kesehatan diri sendiri atau salah satu orang terdekat di dalam kehidupan. Kalau di house ke-9, maka ini di dunia pendidikan. Kalau teman-teman memang terkoneksi di dunia pendidikan atau bisa saja salah satu anggota keluarga yang sedang fokus di dunia pendidikan dan teman-teman bisa terkoneksi ke sana. Atau sebagian ada kaitannya dengan warisan dari figur bapak. Kalau di house ke-10, maka situasinya berada pada pekerjaan, profesi, karir,
bisnis, usaha, aktivitas-aktivitas produktif yang teman-teman lakukan. Kalau di house ke-11, maka ini terkait teman-teman dengan hasil investasi, hasil kerja keras, hasil perjuangan selama ini. Dan juga antara teman-teman dengan pemikiran, rencana untuk investasi atau keinginan jangka panjang. Nah, kalau di house ke-12, maka ini ada kaitannya teman-teman dengan hutang piutang atau dengan karma yang harus dibayar atau dengan tanah kelahiran. Oke, karena energi Mars adalah energi emosional, bakaran ya, dan ini berkaitan dengan emosional diri. Ketika berada di Cancer, Cancer juga adalah energi emosional. Lord dari Cancer adalah Moon. Tapi Mars tidak akur dengan Cancer. Emosional dari Mars lebih ekspresif. Emosional dari Moon lebih menutup diri. Seseorang yang terlahir dengan tanda Mars retrograde di Cancer cenderung memiliki ketertutupan emosional, tidak mampu untuk mengungkapkan perasaan, tidak mampu untuk berekspresi, tidak mampu untuk memberikan gambaran, ilustrasi, atau tidak mampu juga untuk mengungkapkan maksud dan tujuannya. Tapi bukan berarti manusia itu tidak memiliki emosional, hasrat, nafsu, ataupun semangat. Punya. Hanya saja karena berada di house Cancer, emosional ini terbelenggu, terkunci, sehingga bisa dikatakan seorang manusia itu menjadi sangat penakut. Antara takut atau tidak bisa. Nah, ini yang menilai diri sendiri ya, teman-teman. Inilah perlunya ketika Mars retrograde kita memahami diri sendiri. Apakah memang saya takut ataukah saya memang tidak mampu? Coba tanyakan ini kepada diri sendiri. Mungkin ada situasinya ketika nantinya Mars retrograde in Cancer, teman-teman merasakan ketidakmampuan untuk mengungkapkan perasaan, kasih sayang, cinta kepada seseorang yang tidak berani untuk diungkapkan atau takut untuk mengungkapkannya. Menginginkan sesuatu tapi tidak mampu untuk mengatakannya. Melihat sesuatu tapi tidak bisa menggambarkannya atau mengilustrasikannya kepada orang lain sehingga orang lain juga tidak bisa memahami apa yang dimaksud. Atau melihat sesuatu tapi takut untuk mengatakannya. Nah, yang perlu teman-teman temukan adalah apa yang menjadi penyebab teman-teman itu takut untuk mengungkapkan perasaan ini. Apakah karena ada tekanan tertentu atau karena pertimbangan-pertimbangan kebijaksanaan? Dan ini juga tidak hanya terjadi pada diri teman-teman yang menonton dan mendengarkan video ini. Tentunya situasi ini juga terjadi dalam diri orang-orang yang terkoneksi dalam kehidupan teman-teman. Teman-teman mungkin merasakan adanya sikap seseorang yang mengatakan hal-hal yang pahit kepada teman-teman. Tapi ketika teman-teman diam dan melihat orang tersebut dari sorot matanya atau dari kata-katanya yang gugup bisa saja ya, atau body language-nya, mungkin teman-teman merasakan seseorang ini sebenarnya mengatakan hal yang pahit kepada saya, tapi perasaannya tidak seperti itu. Apakah dia dalam tekanan atau memang dia punya sesuatu yang ingin disampaikan? Nah, disinilah teman-teman harus lebih memaknai, harus lebih mengamati sikap seseorang itu. Nah, sementara situasi perasaan emosional teman-teman menerima kata-kata pahit dari seseorang itu lebih ke arah, ya udah deh, terserah deh apa yang kamu katakan. Saya nggak sanggup untuk marah, saya nggak sanggup untuk konflik, saya juga nggak sanggup untuk mencarut-carut. Kalau memang itu yang kamu inginkan, oke lah, saya pergi, oke lah, saya tinggalkan. Jadi, ini akan penuh drama kan ya, karena itu juga bukan hal yang teman-teman inginkan secara batin, emosional. Ada kata dalam perasaan yang tidak sama dengan apa yang diungkapkan melalui mulut. Ada perasaan yang ingin dilakukan tapi tidak sama dengan tindakan dan action yang terlihat. Oke, itu adalah contoh ketika seseorang mengatakan hal-hal yang pahit kepada teman-teman atau sebaliknya teman-teman yang mengatakan hal-hal pahit kepada seseorang. Bagaimana jika sebaliknya? Ketika teman-teman menerima kata-kata manis dari seseorang atau teman-teman mengatakan kata-kata manis kepada seseorang. Jawabannya sama. Hal-hal yang manis yang teman-teman terima dari seseorang, entah itu tindakan ataupun kata-kata, itu tidak sama dengan apa yang dia rasakan
atau tidak sama dengan apa yang dia inginkan. Bisa saja dia berada dalam tekanan ketika mengatakan itu atau melakukan tindakan itu, atau dia punya kepentingan tertentu. Begitu juga sebaliknya, ketika teman-teman berkata manis kepada seseorang ataupun melakukan tindakan-tindakan manis kepada seseorang, itu tidak sama dengan apa yang teman-teman rasakan. Karena bisa saja teman-teman berada dalam tekanan atau kepentingan-kepentingan tertentu teman-teman sendiri. Ini bisa membuat situasi teman-teman bisa mudah percaya kepada seseorang, mudah kasihan kepada seseorang, empati yang terlalu berlebihan atau empati yang tidak bisa terkendali. Rasa takut yang berlebihan, pertimbangan yang terlalu lama yang membuat stuck. Sisi positifnya, teman-teman yang punya elemen api pada chart personal Sun, Moon, atau Ascendant ya, pada periode Mars retrograde ini Cancer dan Gemini ini akan membuat teman-teman lebih bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosional, hasrat, ataupun nafsu. Kesannya tidak impulsif seperti biasanya, tidak berapi-api seperti biasanya, tidak terlihat ambisius seperti biasanya. Tapi kan ini menjadi problem ya, jika teman-teman terkait dengan orang lain. Misalnya pimpinan, leader, bos, teman-teman melihat teman-teman yang berelemen api belakangan ini kok kurang antusias dalam bekerja, kurang ada ambisi dalam memenangkan sesuatu, dalam berkompetisi, atau dalam relationship pasangan. Teman-teman mungkin melihat teman-teman belakangan ini kok berubah, seperti tidak ada hasrat, tidak ada chemistry, atau tidak ada antusias gitu untuk menjalani relationship, atau bahkan di dalam pernikahan juga bisa merasakan ini. Jadi kita akan melihat nantinya pada periode Mars retrograde ini Cancer dan Gemini ini, banyak hal yang kita lihat tidak sanggup untuk dilakukan oleh seseorang, atau kita bisa melihat diri kita sendiri yang seakan-akan tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, kembali lagi di awal yang saya katakan, di mana titik ini, ketidakmampuan ini, cek Cancer dan Gemini berada di house keberapa, itulah aspek yang mendasari situasi teman-teman. Misalnya kalau di area house kedua Cancernya, berarti Gemini di house pertama, maka teman-teman memiliki kendala-kendala, ketidakmampuan untuk mengeluarkan uang, membayar sesuatu, atau tidak mampu mengendalikan arus kas masuk atau dana keluar. Maka teman-teman harus antisipasi, saving money, atau mencari solusi-solusi untuk mengendalikan problem keuangan teman-teman pada periode Mars retrograde in Cancer dan Gemini ini. Pengalaman saya ketika tahun 2022 akhir hingga awal tahun 2023 ketika Mars retrograde di Taurus dan Aries ya, saya punya elemen api di sun saya. Yang saya rasakan saat itu lebih rileks. Saat itu saya sedang menyusun tesis saya. Ketika itu ada beberapa teman-teman kuliah saya ngechat saya secara personal nanya siapa dosen pembimbing dan dosen penguji saya. Saya katakan bahwa dosen pembimbing dan dosen penguji saya adalah profesor titik-titik ya. Dan dia mengatakan kalau profesor itu killer dan lain-lain ya. Tapi entah kenapa pada saat itu saya nyantai dan rileks saja. Memang situasinya tetap sama. Tesis saya ajukan, dikembalikan, revisi. Berulang kali seperti itu. Yang lain teman-teman saya sudah mencak-mencak ya. Tapi kok saya rileks aja, disuruh revisi ya saya revisi. Saya dikasih teguran ya saya terima. Saya dikasih kritikan ya saya terima juga. Dikasih saran ya saya masukin tentunya. Saya tidak memiliki kemampuan untuk membantah beliau, karena beliau adalah dosen pembimbing saya dan dosen penguji saya juga. Karena saya ada kepentingan tertentu. Saya pengen lulus. Saya pengen dilancarkan. Saya pengen tesis saya selesai. Sebagai syarat untuk saya lulus. Itulah kepentingan saya. Dan ketika itu saya memahami apa yang dirasakan oleh profesor penguji saya. Beliau juga pastinya merasakan seperti itu. Dia ingin meluluskan saya, dia ingin meluluskan tesis saya, tapi ada ketidakmampuan dari beliau. Karena beliau harus menjalankan standar-standar yang ditetapkan oleh kampus. Dan saat itu saya sempat
keliru dalam mengambil tindakan. Inilah kerugian saya karena Mars retrograde di Taurus yang tadi saya sampaikan ada kerugian di sisi dana, yaitu saya harus membayar lebih untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya membayar seseorang untuk menguji tesis saya. Apakah tesis saya ini memang sudah standar atau memang beliau, profesor saya yang memang menghambat saya. Ada sisi ketidakpercayaan di dalam diri saya pada saat itu karena saya yakin kok tesis saya ini sudah sesuai memasukkan saran dan kritik dari dosen pembimbing saya. Tapi kok masih dibolak-balik revisi? Permasalahannya pada saat itu judul tesis saya dengan isi tidak sinkron. Dan memang isi tesis saya terlalu frontal. Sementara pendidikan di Indonesia ini kan masih terbatas ya dalam mengekspresikan teori-teori. Satu saran dosen pembimbing saya pada saat itu adalah merubah judul tesis saya dan itu saya tolak. Saya bertahan mempertahankan judul tesis saya. Kalaupun memang harus merubah isi tidak apa deh, saya revisi. Mungkin ada hal-hal yang terlalu frontal untuk saya kurangi karena melalui bimbingan yang saya ikuti di luar dari studi kampus ya, pembimbing yang saya bayar untuk ngajarin saya, membimbing saya untuk buat tesis yang sesuai dengan pemikiran dari profesor pembimbing saya. Dari pembimbing yang saya bayar itulah saya baru tahu kalau memang pendidikan di Indonesia memang terbatasi, apalagi untuk kajian ilmiah. Ada batasan-batasan untuk mengekspresikan diri. Apakah terjadi keributan antara saya dengan dosen pembimbing saya? Enggak, karena itu periode Mars retrograde. Ya saya lebih nurut, saya lebih manut, tapi ada tindakan-tindakan lain yang saya lakukan untuk mengatasi problem saya yang sebenarnya itu tidak perlu. Bahkan saya sendiri merasa bingung kenapa saya bisa manut dan nurut seperti itu. Karena saya sudah terbiasa untuk konfrontasi, konflik, ataupun berdebat. Namun saat itu tindakan yang lebih saya lakukan adalah mempertahankan apa yang saya mau. Meskipun tindakan-tindakan saya berlebihan dan menyebabkan saya sedikit kerugian dari sisi materi. Itu adalah pandangan ya teman-teman, apa yang saya pernah lewati pada periode Mars retrograde melalui catatan jurnal saya ini, agar teman-teman juga bisa membandingkan situasi yang saya alami dengan situasi yang terjadi pada kehidupan teman-teman. Kita kembali lagi pada periode Mars retrograde ini. Setelah Mars retrograde di Cancer, Mars mundur terus, retrograde masuk ke Gemini. Situasi apa yang terjadi pada saat ini? Untuk emosional, yang teman-teman rasakan itu masih tetap sama karena Mars konteksnya masih retrograde. Namun ketika masuk di Gemini maka situasinya sedikit berbeda. Gemini lordnya adalah Merkuri, yaitu energi negosiasi, kata-kata, komunikasi, kecepatan, keterampilan, fokus, dan manage, pengaturan atau mengatur kondisi. Pada situasi Mars retrograde di Gemini, yang dirasakan adalah ketidakmampuan untuk melakukan apa yang diinginkan perasaan secara emosional, karena ada keterbatasan dalam komunikasi atau keterbatasan dalam waktu. Misalnya teman-teman menginginkan melakukan perjalanan tetapi nggak bisa karena pada waktu itu ada kesibukan yang harus teman-teman lakukan. Atau teman-teman ingin berkomunikasi kepada seseorang tetapi tidak bisa. Mungkin nomor handphonenya sudah tidak ada, atau dia sudah pindah, atau dianya menghindar, atau sebaliknya seseorang ingin berkomunikasi, menyampaikan sesuatu kepada teman-teman tetapi teman-teman mungkin menghindar atau ngeblok seseorang. Sehingga ada hal-hal yang tidak tersampaikan. Ada keinginan-keinginan yang tidak bisa terrealisasikan karena ada hal-hal lain yang menghalangi, atau memang ada rasa takut untuk menyampaikan itu, melakukan itu, atau ada kepentingan tertentu yang mendasari. Pada situasi ini, drama akan semakin terasa lebih melankolis ya teman-teman. Mungkin bisa seperti kisah-kisah dalam film India atau kisah dalam film Korea yang menguras emosional. Mungkin akan membuat air mata bercucuran, atau rasa kesel yang lucu ya, atau mungkin tarian India yang menari-nari di bawah hujan, kemudian
berlari dari satu pohon ke pohon. Ya, emosional yang mungkin akan lebih ditunjukkan melalui media lain. Cinta tapi nggak berani ngomong cinta. Tapi mungkin akan lebih menyampaikan melalui syair lagu atau syair puisi atau tindakan-tindakan tertentu yang berharap seseorang itu targetnya bisa membaca bentuk dari luapan emosi seseorang pada media. Yang tanggapan dari seseorang itu adalah bengong. Karena dia juga terpengaruh Mars retrograde kan. Apalagi ketika Mars retrograde in Gemini, dia nggak sanggup mikir, dia nggak sanggup menganalisis, nggak sanggup juga mengungkapkan apa yang ingin dia tanyakan. Jadinya bengong kan ya. Yang difikirkan seseorang itu adalah, ini orang maunya apa sih? Bentuknya sepertinya dia senang sama saya. Tapi kok dia nggak pernah mengatakannya. Saya memberanikan diri untuk bertanya, apakah kamu melakukan ini karena kamu sayang sama saya? Tapi dia bilang, enggak, saya nggak sayang sama kamu. Bengong ya, apalagi istilahnya, seperti speechless, nggak mampu berkata-kata, nggak mampu untuk memahami perasaan seseorang, nggak mampu juga untuk memahami apa yang dilakukan seseorang. Ya, dalam relationship, mungkin saya lebih banyak mencontohkan dalam relationship ya, teman-teman, karena ini terkait dengan emosional. Akan penuh drama ya, teman-teman memahami dalam situasi Mars retrograde in Cancer, Mars retrograde in Gemini. Ya, dari periode yang saya katakan sampai bulan April nanti. Drama relationship ataupun pernikahan teman-teman akan penuh drama. Ini difahami. Kemudian kalau dalam situasi pekerjaan, profesi, bisnis ataupun usaha, tentunya drama ini akan berada pada situasi teman-teman terhubung dengan orang lain. Satu sisi ini akan meminimkan konflik. Dan ini adalah periode mediasi, karena pada periode ini self ego juga bisa teratasi ya dengan banyak pertimbangan atau kepentingan tertentu. Dan menguntungkan juga untuk sebagian teman-teman yang bisa mengambil keuntungan dalam situasi ini, misalnya situasi teman-teman dengan partner kerja atau mitra bisnis atau kolega ya, ketika dia punya kepentingan kepada teman-teman sehingga dia harus nurut sama teman-teman atau nurut dengan keadaan yang mengikatnya, mungkin bisa memberikan manfaat untuk teman-teman atau keuntungan dari sisi materi, atau sebaliknya nanti bisa terjadi. Ada kecerdasan yang mungkin tidak bisa diakses, atau cerdas, punya ide, punya solusi, tapi mungkin ide ataupun solusi itu butuh motivasi, butuh support, butuh semangat, butuh keberanian, butuh ambisi, butuh antusiasme yang cukup tinggi pada periode ini, tapi tidak didapatkan karena Mars retrograde. Mars retrograde tidak memberikan hal-hal yang dibutuhkan, tidak memfasilitasi terwujudnya inspirasi ataupun inovasi saat itu. Sehingga situasi Mars retrograde ini membuat stuck. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, ini memang periodenya. Sehingga teman-teman mungkin tidak perlu melakukan hal-hal yang berlebihan untuk merealisasikan keinginan, inovasi, ataupun inspirasi teman-teman. Idenya disimpan dulu, inovasinya disimpan dulu, mungkin perlu analisis lebih dalam, menganalisis power diri atau power networking, koneksi siapa-siapa orang-orang yang akan bisa mensupport atau membantu, atau bagaimana sisi finansial, apakah bisa menopang inovasi, keinginan, ataupun inspirasi teman-teman ini, sampai ketika nantinya Mars selesai retrograde di Gemini, yaitu pada 24 Februari 2025. Disinilah Mars memberikan dukungan emosional, ambisi, keberanian, motivasi, antusiasme yang bisa nge-support inspirasi, keinginan, ataupun inovasi teman-teman untuk bisa terrealisasi. Saya contohkan lagi, semisal teman-teman berada dalam koneksi dengan seseorang yang terkait dengan hutang piutang. Entah ini teman-teman yang berhutang kepada seseorang atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang,
Atau ini ada kaitannya dengan pembayaran karma, atau keinginan untuk pulang kampung, atau situasi ingin melepaskan sesuatu, tapi belum bisa karena Mars retrograde di Gemini, ada ide, cara, atau ada janji-janji yang disampaikan untuk menunda ya, atau memberikan tenggang waktu. Misalnya berhutang, mungkin teman-teman atau seseorang menjanjikan tunggu sampai periode sekian nantinya saya ada dana masuk. Nah, dana masuk itu adalah rencana solusi ya, tapi belum bisa terrealisasikan pada Mars retrograde. Jadi ya seseorang harus bersabar untuk menunggu seseorang yang lainnya untuk membayar hutang pada periode yang disampaikan, yang ditentukan itu. Dan sejak 24 Februari 2025 ketika Mars progresif in Gemini sudah selesai retrograde-nya tapi masih berada di konstelasi Gemini, beberapa hari setelah Mars progresif in Gemini, setelah tanggal 24 Februari 2025 ya, mungkin sekitar tanggal 28 atau 29 Februari 2025, sebagian teman-teman beragama Muslim memasuki periode bulan Ramadan. Mudah-mudahan teman-teman yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan nantinya diberikan kelancaran. Namun Mars sudah selesai retrograde. Pengendalian diri, kesabaran yang tadinya justru sangat penting ya di bulan Ramadan, ini sudah butuh kesadaran nih untuk mengendalikan diri, mengendalikan keinginan. Masih berada di area Gemini ya, kendalikan emosi dalam komunikasi, dalam berkata-kata, dalam melakukan tindakan yang cepat. Kendalikan diri juga untuk mengkritisi. Mungkin digunakan analisisnya untuk melihat hal-hal yang lebih positif daripada hal-hal yang negatifnya. Gambarannya sih ujian lebih kuat bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ujian ini dari diri sendiri dan juga dari situasi. Dan sekitar tanggal 29 hingga 30 Maret 2025, Sun, Saturnus, Merkuri, Venus, Rahu, dan Moon berada di Pisces. Mars masih berada di Gemini. Ini adalah momennya Hari Raya Idul Fitri. Dan bertepatan dengan gerhana matahari in Pisces. Mudah-mudahan nantinya saya bisa share ke jurnal saya ini agar teman-teman juga bisa mengetahui dan kita bisa saling sharing energi gerhana matahari yang terjadi di tahun 2025. Oke, setelah selesai nih urusan Mars dengan Gemini. Gambarannya setelah selesai urusan emosional batin kita dalam melakukan inovasi, inspirasi, ataupun tindakan-tindakan dan sudah terfasilitasi oleh energi Mars, terfasilitasi dengan motivasi, support, ambisi, antusiasme, hasrat. Udah selesai nih semuanya. Kemudian Mars akan masuk ke Cancer di tanggal 7 April 2025. Ini periodenya kembali ke Cancer ya teman-teman, karena tadi kan awalnya Mars retrograde dari Cancer mundur ke Gemini. Nah ini periodenya balik lagi ke Cancer. Situasi yang tadinya diabaikan, didiemin karena tidak mampu, tidak ada ambisi, tidak ada hasrat untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Sehingga yang muncul pada saat itu adalah kepalsuan, kesannya manipulasi atau victim atau tricky. Maka pada periode 7 April 2025 ini hingga nanti sekitar bulan Juni awal ya ketika Mars masuk ke Leo. Jadi pada periode ini segala yang tersembunyi akan terungkap. Perasaan-perasaan seseorang atau perasaan teman-teman yang tadinya ditutup-tutupi karena ada rasa takut atau kepentingan tertentu atau kebijaksanaan tertentu atau karena tidak mendapatkan dukungan emosional, tidak ada antusiasme ataupun keberanian, kesannya jadi penakut, ini akan terluapkan. Pada periode ini, sebagian dari teman-teman akan melihat hal-hal yang sebenarnya, kebenaran-kebenaran akan terungkap dari sifat, sikap, karakter, dan perasaan-perasaan dari seseorang.
Seseorang yang tadinya mengendalikan diri banget, atau bisa saja penilaiannya seseorang itu sabar banget, atau terlihat penakut, terlihat memendam, terlihat berhati-hati, tapi pada periode ini kok terlihat lebih berani untuk menentang, berani untuk berbicara, berani untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, lebih terlihat sesuai antara tindakannya dengan apa yang dirasakan. Body language-nya akan lebih menunjukkan apa yang dia katakan, lebih terlihat serasi tindakannya, kata-katanya dengan body language-nya. Karena pada periode ini seseorang tidak lagi terbatas atau terbelenggu emosionalnya dengan ketakutan, keterbatasan, atau kepentingan-kepentingan tertentunya. Mungkin kepentingan itu sudah selesai, sudah dia dapatkan atau sudah teman-teman dapatkan. Mungkin juga rasa takut itu sudah berakhir karena teman-teman sudah mendapatkan dukungan, motivasi, atau dia sudah mendapatkan dukungan ataupun motivasi, support, ataupun sudah mendapatkan keberanian kembali. Sehingga nggak ada gunanya lagi menutup-nutupi apa yang dirasakan. Sudah lebih berani untuk ekspresi diri, apa yang diinginkan, apa yang difikirkan. Ya, mungkin sebagian teman-teman menganggap kepalsuan yang terungkap, kebohongan yang terungkap, trik-trik victim manipulasi yang terungkap pada periode ini. Tapi sebenarnya, kalau teman-teman menyimak video ini dari awal sampai akhir, ini bukan trik, bukan victim, bukan manipulasi. Tetapi karena seseorang yang terlalu mudah percaya atau terhanyut dalam kata-kata seseorang, janji-janji seseorang, ungkapan ataupun action seseorang yang sebenarnya tidak sesuai dengan keinginannya. Karena seseorang itu melakukan tindakan-tindakan pada saat Mars retrograde in Cancer dan Gemini karena adanya kepentingan tertentu, alasan tertentu, atau rasa takut atau rasa tekanan, sebab-sebab yang membuat dia harus berbuat tidak sesuai dengan perasaannya sendiri. Apa yang tadinya terhambat untuk terrealisasi mengenai keinginan diri, emosional diri, isi perasaan yang ingin diungkapkan, ingin direalisasikan pada periode Mars masuk di Cancer akan bisa terrealisasi, akan bisa terungkapkan. Mars retrograde di Cancer dan Gemini juga bisa meningkatkan intuisi diri ya, karena kita akan lebih mendalami perasaan hati kita atau perasaan terdalam kita. Pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan karena juga ada feel yang kita rasakan akan terjadi. Dan ini sebabnya mungkin teman-teman sebagian ada yang merasakan atau berada pada situasi dan kondisi ketika tanggal 20 Oktober 2024. Hingga video ini saya post ya, Mars berada di Cancer, belum retrograde. Pada periode 20 Oktober sampai 7 Desember, sebagian dari kita merasakan nge-push sesuatu, ingin melakukan sesuatu dan menyelesaikan sesuatu. Karena kita mendapatkan feeling bahwa sesuatu akan terjadi nantinya dalam kehidupan kita. Maaf. Ada hal-hal yang ingin kita selesaikan karena kita merasa nantinya kita nggak akan bisa menyelesaikan ini. Nantinya kita akan punya fokus baru, prioritas baru ke depannya. Kita merasa ini momen terakhir bisa kita melakukan hal-hal ini. Hal-hal apa ya tergantung teman-teman. Mars di Cancer berada di house keberapa. Dan cek juga posisi Uranus di Aries. Aries berada di house keberapa. Itulah yang teman-teman rasakan pengen teman-teman selesaikan. Karena teman-teman merasa ini momen terakhir. Kayaknya saya nantinya akan punya kesibukan lain atau prioritas lain ke depannya sehingga saya nggak bisa lagi fokus ke sini. Saya harus benar-benar tuntaskan agar semuanya bisa stabil, bisa aman, bisa nyaman untuk diri, untuk orang-orang di sekitar kita. Mungkin ke depannya saya akan sibuk nantinya atau punya aktivitas baru nantinya atau ke depannya saya pengen lebih nyaman, pengen lebih aman. Jika teman-teman melakukan perbaikan-perbaikan itu pada periode 20 Oktober hingga 7 Desember 2024 ya, masih teman-teman didukung oleh alam. Teman-teman didukung dengan kebutuhan teman-teman untuk menyelesaikan itu.
Apalagi pada periode ini Merkuri retrograde kan ya. Merkuri retrograde menunjukkan apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dibenahi. Agar kedepannya teman-teman tidak terdampak dari hal-hal yang mungkin akan terjadi lagi. Karena kedepannya teman-teman pengen lebih nyaman, pengen lebih aman, atau karena teman-teman punya aktivitas ataupun prioritas lain. Semisal banjir bandang yang terjadi di kota Medan, dan saya juga terdampak akan hal itu meskipun kenaikan air di tempat tinggal saya itu sekitar 20 cm masuk ke rumah. Dan banjir bandang ini terjadi tanggal 27 November 2024. Ini membuat saya menganalisis, oh ternyata saya harus memperbaiki sesuatu di tempat tinggal saya agar nantinya kalau banjir bandang ini terjadi, meminimalisir akibat-akibat yang saya rasakan. Karena banjir bandang ini terjadinya pada periode Merkuri retrograde. Gambarannya, hey, saya akan datang lagi. Persiapkan diri loh, apa yang perlu kamu persiapkan ketika nantinya saya akan datang lagi. Dan ini bukan untuk saya saja, tapi untuk teman-teman di kota Medan tentunya yang terdampak dari banjir bandang. Pada periode ini, kita bisa melihat kok, energi Merkuri retrograde memperlihatkan kita apa yang terjadi dan akan terjadi ke depannya. Kemudian membuat kita berpikir. Merkuri adalah energi kecerdasan, akal, logika, perhitungan, dan analisis. Kita akan merasakan energi harus memperhitungkan sesuatu. Apa yang harus dilakukan, berapa kos dananya, kapan itu harus dilakukan. Dan kita merasakan harus cepat nih kita lakukan, kita segerakan ya sebelum 7 Desember 2024. Karena setelah 7 Desember 2024 saya mungkin punya situasi yang membuat saya tidak mampu untuk fokus memperbaiki hal-hal itu atau menanggulangi hal-hal itu. Dan untuk banjir bandang di kota Medan mungkin perlu diwaspadai ketika Merkuri retrograde terjadi lagi di tahun 2025, yaitu bulan Maret, bulan Juli, dan bulan November 2025. Ini adalah contoh dari situasi saya dan situasi yang saya lihat di kota tempat tinggal saya. Mungkin teman-teman pada periode 20 Oktober hingga 7 Desember merasakan pada situasi apa yang sebenarnya alam itu memberikan teman-teman untuk menganalisis situasi dan kondisi teman-teman, kemudian adanya perhitungan cara untuk teman-teman mengatasinya. Hingga tanggal 7 Desember 2024, teman-teman masih punya power untuk melakukan itu. Namun setelah 7 Desember 2024 ketika Mars retrograde, power itu sudah menurun. Semangat, antusiasme, ambisi, atau bahkan kemampuan sudah menurun. Entah itu karena teman-teman merasakan harus fokus pada hal lain atau nggak punya waktu untuk mengatasi hal itu, sehingga akan beralih fokus, beralih prioritas, atau merasakan, oh sudah aman kok, tidak akan terjadi atau tidak akan terulang lagi, yang padahal Merkuri retrograde menggambarkan remedi, pengulangan akan terjadi. Gambarannya kita tidak akan merasakan sesuatu yang sama lagi kalau kita memang sudah menganalisis hal-hal apa yang perlu kita persiapkan ketika hal itu datang kembali. Semisalnya lagi jika teman-teman berada dalam situasi relationship yang problematik ketika tanggal 20 Oktober hingga 7 Desember, ada keinginan teman-teman untuk menuntaskan persoalan ini. Ada emosional diri ingin mencari solusi atau kalaupun udah dapat itu solusinya ingin merealisasikan sesegera mungkin. Karena merasa ini harus segera diselesaikan, harus segera dituntaskan. Karena terpikir saya nantinya nggak mau lagi berada dalam situasi ini. Nantinya saya pengen lebih safe di dalam kehidupan saya, pengen lebih aman, pengen lebih tentram dalam kehidupan saya. Jadi saya harus menyelesaikan problematik relationship saya ini. Atau ada rasa akhiri saja relationship saya saat ini karena sepertinya nanti saya nggak mau lagi punya relationship seperti orang ini. Ada keinginan untuk mengganti pasangan, barangkali untuk sebagian teman-teman merasakan energi ini. Energi Merkuri retrograde memberikan teman-teman gambaran untuk analisis dulu deh situasi relationship ini. Mungkinkah kalau mengakhiri relationship saat ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari?
Karena Merkuri retrograde ini ada kaitannya dengan situasi dan kondisi. Kalau terjadi dengan situasi dan kondisi yang sama meskipun pasangannya berbeda, bukan tidak mungkin itu akan terjadi lagi. Perceraian, pemutusan hubungan, problematik. Jadi yang perlu dibenahi adalah Merkuri retrograde. Merkuri adalah energi kecerdasan, mindset, yaitu pemikiran. Yang perlu dibenahi adalah akal. Mungkin kita menganggap saat ini itu adalah solusinya, tapi sebenarnya itu hanya solusi sementara. Kita harus benar-benar cari cara untuk membendung persoalan ini kalau terjadi lagi, meskipun dengan orang yang berbeda. Akal, pemikiran, sifat, karakter yang harus kita perbaiki. Kita harus membangun bendungan untuk diri kita sendiri. Kalau terjadi persoalan yang sama datang lagi meskipun dengan pemikiran yang berbeda, kita sudah membendung itu semua. Kita sudah membendung akal, sifat, karakter diri kita. Gambaran solusinya ada dua. Apakah kita membangun bendungan untuk diri kita yang bisa membatasi karakter, sifat, pemikiran-pemikiran kita. Tapi dengan bendungan, itu bisa jadi solusi. Hanya saja kita akan lebih terbatas dalam melakukan sesuatu. Seperti ada hal-hal yang gak wajar gitu. Mungkin kita rasakan dalam kehidupan. Atau yang kedua, kita meninggikan pemikiran kita. Meninggikan mindset. Mengupgrade diri, pemikiran, sifat, karakter kita. Menjadi upgrade diri yang lebih bisa mengatasi situasi tanpa membendung ekspresi diri kita. Tetapi kalau diri kita sudah terupgrade, maka ekspresi diri kita maka akan lebih high, lebih tinggi, lebih berkualitas. Nah, solusi mana yang dipilih? Apakah membangun bendungan untuk diri atau mengupgrade diri? Solusi mana yang dipilih inilah yang akan menentukan cara atau gaya hidup seseorang ke depannya di tahun 2025 dan ini bisa dirasakan sampai dampak jangka panjang. Jadi sesungguhnya periode Mars retrograde di Cancer dan Gemini ini memberikan kita gambaran, pandangan, kesadaran untuk membangun proteksi diri ya teman-teman. Kita sadar bahwa ke depannya akan terjadi sesuatu hal perubahan di dalam kehidupan kita yang akan berdampak untuk diri kita atau bahkan orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita harus membangun sesuatu atau mengupgrade sesuatu di diri kita agar ke depannya kita dan orang-orang tersayang lebih safety, lebih aman, lebih tentram, atau lebih terhindar dari dampak-dampak global atau dampak-dampak yang tidak bisa diprediksi ya, yaitu dampak dari Uranus yang nantinya akan masuk ke Taurus dan itu akan sangat panjang banget periodenya, teman-teman. Mungkin ada sebagian teman-teman yang berpikir, masa sih kita nantinya punya prioritas lain yang kita anggap lebih penting sehingga kita tidak bisa lagi menyelesaikan hal-hal yang menjadi problematik pada periode Mars retrograde ini? Bukan tidak bisa, bisa. Tapi ada hal-hal yang akan berbeda, situasi dan kondisinya akan berbeda. Misalnya teman-teman berpikir, masa sih nanti saya nggak punya kesempatan untuk memperbaiki sesuatu yang problematik pada saat ini? Bisa, nanti juga bisa. Tapi situasi dan kondisinya mungkin akan berbeda. Uranus yang masuk ke Taurus, dan ini akan terjadi dalam jangka waktu panjang, mengatakan kestabilan finansial, keuangan, kesanggupan finansial teman-teman akan berbeda situasinya dengan saat ini. Ya mungkin nantinya teman-teman lebih punya banyak uang karena Uranus berada di Taurus, mungkin ada yang kaya mendadak atau jadi sultan mendadak, berpikir udah deh nggak perlu diperbaiki rumah ini, capek-capek dijual aja, kemudian beli rumah di tempat yang baru. Nah ini terdampak dari kekuatan finansial teman-teman yang lebih mampu. Tapi mungkin ada sebagian teman-teman saat ini punya pemasukan, punya finansial yang mampu untuk memperbaiki karena Uranus yang masuk ke Taurus mungkin akan berdampak negatif untuk sebagian teman-teman yang mungkin nantinya punya hal-hal yang harus dibiayai secara prioritas daripada untuk memperbaiki rumah ataupun tempat tinggal teman-teman.
Ini contohnya, lebih ke apa yang saya alami. Kenapa? Karena saya lebih senang mengamati dan saya memang lebih mengatakan diri saya ini pengamat daripada ahli ya. Apa yang datang dalam kehidupan saya, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan lebih saya analisis dan lebih saya pahami apa maksudnya, apa maksud alam memberikan sesuatu kepada saya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang berada dalam situasi relationship contohnya, yang mungkin teman-teman lebih merasakan saat ini sebenarnya masih punya waktu untuk memperbaiki hubungan relationship teman-teman. Tapi mungkin di masa depan 2025 dan dalam jangka waktu panjang ke depan, mungkin teman-teman akan lebih berfokus ya udah deh mempertahankan rumah tangga karena ada kebutuhan finansial pendidikan anak-anak yang harus diperjuangkan, atau sebaliknya teman-teman merasakan harus melakukan ini karena teman-teman tidak ingin berada dalam situasi ke depannya mengalami kemelaratan finansial hanya karena bersama dengan seseorang yang tidak mampu untuk produktif. Melakukan ini maksudnya apa? Ya mungkin teman-teman punya rencana untuk berpisah untuk sebagian atau ada rencana untuk mencari pekerjaan, mengadu nasib, bekerja di negara lain atau di kota lain atau membuka bisnis ataupun usaha untuk menstabilkan finansial atau memperbaiki kemampuan finansial. Ini mungkin akan menyebabkan sebagian teman-teman berencana untuk melakukan perpindahan, perpindahan kerja, perpindahan tempat tinggal, karena ada kaitannya dengan perubahan visi dan misi ataupun rencana ke depan. Tapi memang disarankan untuk tidak berganti pekerjaan, tidak resign pada periode ini ya teman-teman. Kecuali memang itu sudah tidak bisa lagi ditahan. Misalnya teman-teman yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja ya atau ada kesempatan lain yang lebih bersinar. Tapi kalau hanya karena emosional atau sesuatu di dalam diri yang rasanya nggak tahan ya, tapi bukan penderitaan fisik atau tekanan-tekanan yang menyakitkan ya. Kalau memang masih bisa ditahan, masih bisa dikendalikan, masih bisa diatasi, lebih baik bertahan dalam pekerjaan teman-teman. Pertimbangkan segala sesuatunya, kepentingan teman-teman dalam bekerja di tempat itu, kebutuhan teman-teman, karena ini akan berdampak untuk finansial teman-teman ke depannya. Khususnya masa-masa transisi ini, di Desember hingga nantinya di Maret 2025. Saat itu Saturnus transit di Pisces. Maka untuk sebagian teman-teman akan masuk pada periode Smal Panoti atau Sadesati. Smal Panoti saya singkat menjadi SP atau surat peringatan dari alam semesta. Smal Panoti terjadi 3 kali, layaknya surat peringatan itu biasanya terjadi 3 kali, SP1, SP2, SP3. Smal Panoti atau Sadesati juga disebut dengan pembayaran karma ya, atau masa-masa yang penuh dengan challenge, penuh dengan kendala ataupun rintangan-rintangan. Maka sebelum masuk ke periode itu teman-teman perlu mempersiapkan diri. Tergantung nantinya Smal Panoti atau Sadesati berada di house keberapa dalam chart teman-teman. Saturnus akan lebih berat dirasakan ketika berada dalam kuadran house pertama, house ke-4, house ke-7, dan house ke-10. Kalau Saturnus di bulan Maret 2025 masuk di house 1, house 4, house 7, dan house ke-10, teman-teman perlu waspada. Ya, memang ada kondisinya yang terkadang nggak bisa kita hindari. Contohnya saja keadaan yang terjadi pada saya ketika masuk Smal Panoti 1, saat itu saya resign dari pekerjaan saya dan membuka channel YouTube. Awal saya membuka channel YouTube penuh perjuangan teman-teman. Saya masih berada di Smal Panoti dan teman-teman juga tahu lah ya mengenai perkembangan channel itu kan tidak langsung mendapatkan monetize yang cukup. Butuh waktu bahkan 2 tahun. Ya, 1 tahun itu paling cepat ya. Tapi periode yang sudah agak lancar itu 2 tahun ya. Nah, dalam periode itu ya saya masih dalam periode Smal Panoti. Saya resign dari pekerjaan saya karena satu sisi ya saya tidak bisa mengendalikan diri untuk bertahan, tapi satu sisi juga tekanan ke saya itu justru lebih kuat mendorong saya untuk resign.
Sehingga saya memilih untuk resign dan pulang kampung. Dan ternyata nggak lama setelah itu terjadi COVID-19. Mungkin teman-teman juga merasakan ya, awal perubahan besar di dalam kehidupan sebagian dari kita itu dimulai ketika COVID-19. Nah, setelah 2 tahun setengah ya, saya keluar dari Small Panoti 1. Kemudian saya masuk ke fase Sadesati. Kalau fase Sadesati itu berada di house kedua, house ketiga, house ke 5, 6, 8, 9, 10, dan 12. Jadi sebenarnya fase Saturnus itu memang sangat berdampak dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita percaya ada karma yang akan terjadi dalam kehidupan kita pada setiap waktu, akibat-akibat dari apapun yang kita buat. Karena memang Saturnus mengawasi segala aspek di dalam kehidupan kita dan setiap waktu, tidak hanya pada fase tertentu. Namun fase yang terberat adalah fase Small Panoti. Seperti yang tadi saya sampaikan ketika Saturnus berada di house pertama, house keempat, house ketujuh, dan house ke-10. Karena 4 hal ini adalah pondasi kehidupan kita. House pertama mengenai diri kita sendiri, fisik kita, kekuatan dan kesehatan kita. House keempat adalah rumah ataupun tempat tinggal kita. House ketujuh siapa pasangan kita, siapa partner kita. House ke-10 apa pekerjaan dan kekuatan finansial kita. Dan Saturnus adalah energi dominansi yang membuat kita bisa memimpin diri kita untuk menuju tujuan, visi, dan misi kita. Ketika Saturnus masuk di Pisces di tanggal 29 Maret 2025, saat itu Mars masih berada di Gemini. Sehingga di bulan Maret ini, sejak 29 Maret, kita akan melihat apakah cara kita dalam memilih solusi untuk kehidupan kita akan worth it, akan berguna, akan bisa mempertahankan kita dalam kepemimpinan diri, proteksi kita terhadap rumah, tempat tinggal, atau orang-orang yang kita lindungi. Pisces, Lordnya adalah Jupiter, yaitu energi leader, sementara Saturnus, energi kepemimpinan, bos. Ini gambaran dua hal yang bisa diandalkan di dalam kehidupan kita, atau dua pemimpin, atau dua orang yang bisa diandalkan di dalam kehidupan kita, atau dua hal yang menjadi satu menuju visi dan misi tertentu. Kerjasama, partnership, relationship, dua power di dalam kehidupan yang bisa membuat kita naik ke level lebih tinggi di dalam kehidupan kita, atau bisa membuat kita turun dari level kehidupan kita, tergantung karma masing-masing. Oke teman-teman, kayaknya pembahasan kita sudah semakin jauh. Banyak lagi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, tapi lebih baik saya sudahi saja sampai di sini. Dan akan lebih baik nantinya kalau saya update energinya ketika periodenya sudah masuk, atau ketika periodenya sudah dekat, agar teman-teman bisa lebih ingat ya. Kalau dari sekarang saya update juga, nantinya teman-teman gak ingat karena terlalu banyak materi yang saya sampaikan. Namun bagi teman-teman yang membutuhkan apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa teman-teman gunakan di dalam kehidupan teman-teman. Saya akhiri, terima kasih sudah menyaksikan, menonton video ini dan video-video lain di channel ini. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu, agar channel ini berkembang dan siapa tahu ada teman-teman di luar sana yang terbantu meskipun satu orang. Sampai ketemu di video update energi sharing jurnal Kak Tika selanjutnya. Salam untuk keluarga teman-teman di rumah, semoga sehat selalu, bahagia dan berkelimpahan rezeki. Terima kasih, sampai jumpa.